Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 5A. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha oleh Sayadaw U Pandita. Penerjemah bahasa Inggris Venerable U Angga Citta. Penyunting bahasa Inggris Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia tim penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia Asin Kusaladama. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2014. Bab 5. Vipassana Jhana. Melembutkan batin yang kaku. Buddha berkata, sebenarnya dengan bermeditasi, seseorang dapat mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan sedalam dan seluas bumi. Kualitas kebijaksanaan itu meresap dalam batin, membuatnya meluas dan membesar. Tanpa adanya meditasi, batin menjadi sempit dan kaku karena terus-menerus diserang oleh kilesa. Di setiap saat kita tidak penuh perhatian, kilesa menembus ke dalam batin, membuatnya kencang, tegang, dan gelisah. Objek yang menyerang kita melalui 6 pintu indera terkadang baik dan terkadang buruk, terkadang menyenangkan, terkadang tidak menyenangkan. Ketika objek visual yang menyenangkan muncul, pikiran yang tidak dijaga akan secara alami dipenuhi oleh nafsu keserakahan dan kemelekatan, melingkupi objek tersebut dengan erat. Karena dihantui oleh ketegangan dan kegelisahan, pikiran mulai mencari cara untuk mendapatkan objek yang sangat menyenangkan tersebut. Dari rencana ini, untuk memegang objek tersebut dapat berkembang menjadi perbuatan melalui ucapan dan fisik. Jika pikiran tidak dijaga dan objek yang tidak menyenangkan muncul, ketidaksukaan akan timbul secara alami. Kembali, pikiran akan menjadi gelisah. Beberapa manifestasinya dapat dilihat, seperti wajah ceria menjadi cemberut, ucapan kasar dan mengerikan, atau bahkan melakukan tindak kekerasan. Dalam menghadapi objek yang bukan menyenangkan maupun tidak menyenangkan, jika pikiran tidak dijaga, kebodohan akan menutupi batin, menghentikannya untuk dapat melihat apa yang benar. Juga pada saat itu, ada ketegangan dan batin yang keras. Merupakan suatu kebodohan dengan menganggap bahwa kita dapat melenyapkan objek menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral dalam kehidupan kita. Yang penting adalah menjaga hubungan baik dengan mereka. Barangkali seseorang dapat menutup telinganya dengan kapas, menutup matanya, dan meraba-raba sembari menjaga keadaan pikiran meditatif. Tetapi tentunya seseorang tidak dapat menutup hidung atau membius lidahnya, atau memotong kepekaan tubuh terhadap panas, dingin, dan perasaan lainnya. Dengan duduk bermeditasi, kita mencoba berkonsentrasi pada objek utama. Tetapi kita masih mendengar suara, dan perasaan yang kuat mungkin timbul pada bagian tubuh lain. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, latihan kita bisa tergelincir beberapa saat, dan pikiran dapat mengembara tak terkendali. Kekuatan pengendalian diri. Latihan pengendalian diri adalah cara efektif mencegah serangan kilesa. Pengendalian diri bukan berarti menjadi mati atau tanpa perasaan.
Ia berarti menjaga setiap pintu indera sehingga pikiran tidak berlari melalui pintu tersebut ke dalam hayalan dan pikiran, serta rencana-rencana kotor. Perhatian penuh sesungguhnya penyebab munculnya pengendalian diri. Jika kita penuh perhatian setiap saat, pikiran dijaga agar tidak terjatuh ke dalam kondisi di mana keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin bisa muncul. Jika kita waspada, akhirnya batin akan menjadi jinak dan puas, sehingga tidak terjerumus dalam bahaya sergapan kilesa. Kita harus selalu waspada. Segera setelah kita bersentuhan dengan objek, kita mencatatnya sebagaimana adanya. Kita ingin memastikan bahwa ketika melihat, hanya melihat. Ketika mendengar, hanya mendengar. Ketika menyentuh, hanya menyentuh. Ketika merasakan, hanya merasakan. Ketika berpikir, hanya pikiran itu sendiri. Setiap proses itu haruslah jelas dan sederhana, tidak dibebani oleh sejumlah besar uraian panjang lebar, tidak ditutupi oleh kilesa. Jika kita mampu benar-benar penuh perhatian, objek akan timbul dan berlalu tanpa adanya pikiran dan reaksi lebih lanjut. Hanya ada proses itu sendiri. Tidak peduli objek apapun yang terpaksa kita temui, kita akan selamat dari keinginan dan ketidaksukaan. Di zaman Buddha, ada seorang raja besar yang ingin mengetahui bagaimana seorang biku dapat menjaga silanya. Ia mengamati biku muda, tetap terjaga kesuciannya, bahkan pada masa puncak yang penuh vitalitas, di mana hawa nafsu mudah muncul. Ia bertanya kepada seorang biku senior tentang hal tersebut. Biku itu berkata, ketika biku-biku muda bertemu dengan seorang gadis yang lebih muda darinya, mereka menganggapnya sebagai seorang adik. Jika mereka bertemu dengan wanita yang sebaya atau sedikit lebih tua, mereka menganggapnya sebagai kakak. Jika mereka bertemu dengan wanita yang jauh lebih tua, mereka menganggapnya sebagai ibu. Jika lebih tua lagi, mereka menganggapnya sebagai nenek. Raja itu tidak puas. Ia berkata, "Tetapi pikiran begitu cepat. Bahkan jika Anda mencoba berpikir dengan cara demikian, hawa nafsu mungkin sudah muncul." Biku senior itu mencoba lagi. Ketika seorang biku bertemu dengan seorang wanita, jika ia berperhatian penuh dan mulai mengagumi wajahnya, tubuhnya, maka dengan sendirinya hawa nafsu akan muncul. Tapi jika ia melihat wanita dengan memisahkannya menjadi potongan-potongan dalam 32 bagian tubuh, rambut, gigi, kuku, dan seterusnya, dan jika ia merenungkan hal yang menjijikan dari bagian tubuh tadi, ia akan dipenuhi oleh rasa jijik dan tidak menginginkannya lagi. Meditasi pada tubuh ini diajarkan oleh Buddha. Lalu raja bertanya, bagaimana jika biku itu memiliki lebih banyak imajinasi daripada konsentrasi? Tentang imajinasi, saya akan menambahkan sebuah kisah di sini. Di suatu tempat di pusat meditasi, ada lemari dinding kecil di mana sebuah kerangka manusia tergantung. Kerangka itu disiapkan bagi orang untuk datang dan melihat, merenungkan akan dekatnya kematian, dan barangkali juga tulang sebagai bagian tubuh yang menjijikan. Di bawahnya, tulang kakinya, terdapat papan kecil bertuliskan gadis berumur 16 tahun. Dipenuhi perhatian bijak,
seorang pengunjung akan berkata, "Oh, gadis yang malang, hanya 16 tahun tapi sudah meninggal. Demikian pula saya akan meninggal suatu hari." Desakan spiritual akan muncul, dan orang ini akan mencoba berbuat lebih banyak kebaikan atau berlatih meditasi lebih semangat. Pengunjung lain mungkin merenungkan tulang yang menjijikan tersebut dan melihat tidak ada sesuatu pun dalam tubuh ini, hanya tulang, kerangka ini saja. Lalu datang seorang pemuda yang penuh imajinasi, berdiri di depan kerangka tersebut. Matanya melihat pada papan yang tertera tentang apa sebelumnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Sangat menyedihkan. Betapa cantiknya dia sebelum dia meninggal." Ia melihat tengkorak tersebut dan mulai menyempurnakannya menjadi wajah yang cantik, menambahkan rambut yang indah dan leher yang bagus. Lalu matanya perlahan melihat ke bawah, mengisi setiap bagian tubuh. Ia dipenuhi oleh nafsu keserakahan akan bayangan yang diciptakannya. Bayangan yang mungkin tidak ada bedanya dengan kreasi seorang pembuat boneka dari binatang telah mati yang diisi kapas. Mari kita kembali pada kisah raja itu. Biku senior tersebut menjawab, "Semua biku muda berlatih perhatian penuh. Mereka mengaktifkan pengendalian diri pada indera mereka, sehingga mereka terjaga pada setiap pintu indera. Pikiran mereka tidaklah liar. Mereka tidak berfantasi terhadap apa yang mereka lihat." Raja itu terkesan. Ia berkata, "Ya, ini sangat benar. Saya dapat memberi kesaksian dari pengalaman saya sendiri ketika saya pergi ke harem tanpa disertai perhatian penuh. Saya mengalami banyak masalah. Tapi jika saya penuh perhatian, saya tidak memiliki masalah apapun." Saya harap kisah ini dapat menunjukkan pentingnya pengendalian diri dari indera kita. Pengendalian diri intensif selama retret. Selama retret meditasi intensif, nilai pengendalian diri adalah sangat penting. Kitab suci memberikan 4 petunjuk praktis untuk pengendalian diri selama melakukan latihan intensif. Pertama, seorang yogi harus bertindak ibarat seorang buta. Meskipun ia memiliki organ penglihatan yang lengkap, yogi harus pergi berjalan dengan kelopak mata sedikit terkatup atau memandang ke bawah. Tidak ingin tahu, untuk menjaga pikiran agar tidak menyebar. Kedua, yogi harus bertindak ibarat orang tuli. Tidak merenungkan, berkomentar, maupun menilai suara yang ia dengar. Seorang yogi harus berpura-pura tidak mengerti suara dan tidak mendengarkannya. Ketiga, meskipun yogi seorang terpelajar yang banyak membaca tentang meditasi dan telah mencoba 15 teknik, selama latihan yang sebenarnya, ia harus menyingkirkan semua pengetahuannya. Simpan dengan gembok dan kunci, bahkan di bawah tempat tidur. Seorang yogi harus bertindak seperti orang bodoh yang tidak tahu banyak dan tidak membicarakan hal yang ia ketahui. Keempat, yogi seharusnya bertindak seperti pasien rumah sakit, lemah dan sakit, dengan memperlambat gerakan dan bergerak dengan sangat penuh perhatian. Ada juga prinsip kelima, meskipun yogi masih hidup, ia harus bertindak ibarat orang mati terhadap sensasi rasa sakit. Seperti Anda ketahui, mayat dapat dipotong-potong seperti bilah kayu tanpa merasakan apapun. Jika rasa sakit muncul selama meditasi, yogi harus mengumpulkan segenap keberanian dan energi hanya untuk melihatnya secara langsung. Ia harus melakukan usaha yang gigih untuk menembus
dan memahami rasa sakit, tanpa menggeser posisi atau membiarkan ketidaksukaan mengambil alih pikiran. Di setiap saat kita berusaha penuh perhatian dan berada bersama dengan apapun yang muncul. Kita mencoba mencatat, melihat pada saat melihat, mendengar pada saat mendengar, dan seterusnya. Usaha nyata dibuat untuk mencatat. Terdapat pula ketepatan pikiran, bidikan tepat yang memungkinkan pikiran mencapai target pengamatannya. Perhatian penuh juga muncul, menembus objek secara mendalam. Dan dengan adanya perhatian penuh, konsentrasi benar muncul, yang membuat pikiran menjadi tenang, tidak tegang atau risau. Bagaimana kebijaksanaan melembutkan batin? Usaha benar, bidikan benar, perhatian penuh benar, konsentrasi benar, kesemuanya adalah faktor-faktor dari jalan mulia berunsur 8. Ketika mereka hadir dalam batin, kilesa tidak memiliki kesempatan muncul. Kilesa yang membuat batin sangat keras, kaku, dan gelisah disingkirkan ketika seseorang berada bersama waktu, dan dengan demikian batin memiliki kesempatan melembut. Dengan pencatatan yang terus-menerus, pikiran secara berangsur makin mampu menembus sifat sejati segala sesuatu. Akan muncul pandangan terang bahwa segalanya hanya terdiri dari batin dan materi, dan pikiran mengalami rasa lega yang luar biasa. Tiada seorang pun di sana, hanya batin dan materi. Tak seorang pun menciptakan mereka. Jika kita dapat melihat lebih jauh bagaimana fenomena terkondisi, pikiran akan bebas dari keraguan-raguan. Yogi yang penuh keraguan-raguan sulit dibimbing, kaku, keras, dan tegang. Tak peduli seberapa banyak seorang guru mencoba meyakinkannya akan manfaat latihan, usahanya akan sia-sia. Jika yogi dapat dibujuk berlatih, paling tidak cukup untuk mencapai pandangan terang tentang sebab dan akibat, maka tidak akan ada masalah lagi. Pandangan terang ini menjernihkan pikiran dari keraguan-raguan dan membuatnya lembut. Yogi tersebut tidak akan bertanya-tanya lagi, apakah fenomena batin dan materi diciptakan oleh kekuatan eksternal atau oleh makhluk tak terlihat dan adikuasa lainnya. Ketika kita melanjutkan latihan lebih dalam lagi, seiring dengan waktu, pikiran menjadi tenang dan semakin rileks karena tekanan kilesa mulai kendur. Dengan mengamati fenomena mental dan fisik yang selalu berubah, seseorang akan memperoleh pandangan terang mengenai ketidakkekalan. Sebagai efek samping dari proses ini, ia terbebas dari kebanggaan dan kesombongan. Jika ia dapat melihat dengan jelas tekanan kuat yang dibawa oleh fenomena ini, ia akan mendapatkan pandangan terang mengenai hakikat penderitaan sehingga terbebas dari nafsu keserakahan. Jika seseorang melihat ketiadaan diri pada semua fenomena, memahami bahwa proses batin dan materi adalah kosong serta sama sekali tidak berhubungan dengan kehendaknya, ia akan terbebas dari pandangan salah bahwa ada sesuatu entitas yang permanen yang disebut diri atau aku. Ini hanyalah awal. Semakin dalam kita menembus sifat sejati realitas, batin kita semakin lentur, lembut, dapat dibentuk, tangkas. Jika seseorang mencapai kesadaran jalan pertama, pengalaman nibbana yang pertama, kilesa tertentu tidak akan pernah dapat membuat batin tegang dan kaku lagi. Saya berharap Anda dapat terus-menerus dan aktif berperhatian penuh, sehingga Anda dapat mengembangkan kebijaksanaan yang demikian banyak dan luas, membumi bagaikan ibu pertiwi, dasar bagi semua yang hidup di planet ini.
menghancurkan penderitaan, tidak berkelana maupun berhenti, teka-teki dari Buddha. Sebagai seorang guru, saya mengamati bahwa banyak yogi memiliki pikiran yang terlihat cenderung berkelana, tidak sadar atas apa yang terjadi di sini dan saat ini. Karena saya ingin membantu Anda mengerti sifat alami pikiran yang berkelana, saya akan memberikan teka-teki ini. Buddha berkata, seseorang hendaknya tidak membiarkan pikirannya berkelana keluar. Demikian pula hendaknya tidak membiarkan pikiran berhenti di dalam. Seorang biku yang dapat berperhatian penuh dengan cara seperti itu, akhirnya akan mampu melenyapkan semua penderitaan. Pertama-tama, saya akan mengatakan bahwa kalian semua yang berlatih dengan tulus dapat menganggap diri kalian sebagai biku. Orang yang ingin bebas dari penderitaan, tentunya ingin menjalankan nasihat ini. Tetapi sulit untuk menentukan dari arah mana harus melangkah. Apa yang dimaksud dengan berkelana di luar? Dan bagaimana kita memastikan bahwa pikiran kita tidak melakukannya? Barangkali kita yakin bahwa tugas ini tidaklah terlalu sulit. Kita semua mengalami pikiran yang berkelana, dan kita dapat menggunakan kekuatan untuk mencegahnya. Tetapi, jika kita tidak membiarkan pikiran berkelana di luar, tentunya ia harus berada di dalam. Dan Buddha hanya mengatakan kepada kita untuk tidak melakukannya. Anda mungkin memperhatikan bahwa pikiran muncul dalam diri Anda. Jika Anda memusatkan perhatian pada saat ini, lalu di mana pikiran Anda? Jika tidak di luar, maka ia pasti di dalam. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Apakah Anda harus makan obat penenang dan melupakan semua persoalan ini? Bukankah ini bahkan berlawanan dengan nasihat Buddha untuk tidak membiarkan pikiran berhenti di dalam? Bukankah Buddha berjanji bahwa jika kita mengikuti instruksi ini, kita dapat menghindari kelahiran dan akibatnya, usia tua, penyakit, dan kematian. Semua hal yang terjadi berlawanan dengan kehendak kita. Beliau membuat pernyataan yang ganjil ini dan kembali ke Gandhakuti atau kamar harum, meninggalkan para pendengarnya kebingungan. Untuk mencari penjelasannya, mereka akhirnya memilih Yang Mulia Kaccayana untuk menerangkan ceramah ini. Beliau adalah seorang arahat dan sangat terkenal karena mampu menguraikan ceramah sangat pendek yang kadang diberikan oleh Buddha. Memecahkan teka-teki Buddha. Mengurai khotbah ini merupakan latihan intelektual yang menantang dan bermanfaat. Saya sarankan Anda mulai bertanya pada diri Anda apa yang akan terjadi pada pikiran Anda jika Anda tidak mengawasinya. Bagaimana ia bereaksi terhadap objek? Jika pikiran bertemu dengan objek yang menyenangkan, diinginkan, menggoda, dengan sendirinya ia terisi oleh keserakahan. Inilah saat yang kita sebut pikiran yang berkelana. Ketika ia menyentuh objek yang menjijikkan, menyakitkan, ia diisi oleh ketidaksukaan. Kembali ia menjadi pikiran yang berkelana. Pikiran diselimuti kebodohan, tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, adalah juga pikiran yang berkelana. Jadi Buddha sebenarnya menginstruksikan muridnya untuk tidak membiarkan faktor mental keserakahan, ketidaksukaan atau kebencian, dan kebodohan batin muncul. Pengalaman melihat, mendengar, merasakan, menyentuh, dan mencium. Apakah ini juga merupakan bagian dari pikiran yang berkelana? Proses merasakan dengan atau tanpa perhatian penuh. Semua proses merasakan terjadi melalui rangkaian kesadaran yang bukan bajik maupun yang tidak bajik. Akan tetapi, segera setelah rangkaian tersebut, jika perhatian penuh tidak ikut campur,
maka akan segera muncul rangkaian kedua dan mungkin ketiga atau keempat dan rangkaian kesadaran lebih lanjut yang disertai dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Inti latihan Vipassana ini adalah mempertajam perhatian penuh hingga ia dapat menangkap proses merasakan yang apa adanya pada akhir serangkaian proses kesadaran tidak bermoral, dan mencegah munculnya rangkaian lebih lanjut yang disertai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jika pikiran dapat melakukan pemotongan ini, dapat kita katakan bahwa ia tidak berkelana. Pikiran yang berkelana adalah pikiran yang dikotori oleh kilesa ketika ia merenungkan pada apa yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Singkatnya, jika kita mulai merenungkan karakteristik dari objek itu, oh, warna yang indah, kita mengetahui bahwa pikiran telah berkelana. Jika sebaliknya, kita mengaktifkan perhatian penuh yang tepat dan menembus serta usaha yang rajin pada saat melihat objek berwarna tersebut, kita memiliki kesempatan memahami proses melihat sebagaimana apa adanya. Inilah kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kita dapat melihat hubungan antara batin dan materi, ketergantungan yang menghubungkan mereka, dan karakteristik ketidakkekalan, penderitaan, serta tiada aku yang mereka tanggung bersama. Anda dapat mencoba bereksperimen sekarang juga. Arahkan perhatian Anda pada kembung kempisnya perut. Jika pikiran berusaha menyadari gerakan ini dengan tepat, sebenarnya untuk merasakannya dari awal hingga akhir, ia akan terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tak ada pikiran tentang objek yang menyenangkan maupun ketidaksukaan terhadap objek yang tidak menyenangkan, dan kebodohan batin yang bingung tentang apa yang sedang terjadi. Dor! Suara tiba-tiba menjadi dominan. Pada saat itu, kita meninggalkan kembung kempisnya perut. Meskipun demikian, kita tidak menganggap bahwa pikiran kita berkelana jika kita mampu segera menyadarinya bahwa itu adalah suara dan mencatatnya sebagai mendengar, tanpa terbawa renungan tentang apa yang menyebabkan suara dan seterusnya. Tidak ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan dalam batin. Lain masalahnya jika pikiran terbawa suara yang ia kenal, serta mulai mengingat terakhir kali kita mendengarnya, serta siapa penyanyinya. Bahkan pada saat duduk, beberapa yogi menggoyangkan dan mengetuk jari ketika mereka ingat nyanyian masa lalu. Mereka tentu menderita karena pikirannya berkelana. Suatu ketika, ada seorang yogi yang memiliki daya tahan duduk yang sangat menarik. Ia duduk rapi dan hening. Ketika tiba-tiba yogi di sebelahnya bangkit dengan berisik. Ia mendengar tulang belulang berbunyi dan gesekan pakaian. Segera yogi kita mulai berpikir, kurang ajar. Mengapa ia bangkit dengan cara seperti itu di pertengahan jam ketika saya mencoba bermeditasi? Ia terseret kemarahan. Ini mungkin dapat disebut pikiran agung yang berkelana. Sebagian besar yogi tentu saja bekerja teliti untuk menghindari kondisi ini dengan penuh perhatian terhadap objek pada saat muncul, sehingga tidak terjebak pikiran yang berkelana. Demikianlah uraian Yang Mulia Kancayana. Jhana. Ada aspek lebih dalam lagi dari urusan tidak berkelana tadi. Pikiran yang tidak berkelana adalah pikiran yang berperhatian penuh yang menembus apa yang sedang terjadi. Kata menembus tidak digunakan secara harfiah. Ia mengacu pada faktor jhana yang harus muncul dalam batin. Jhana biasanya diterjemahkan sebagai absorpsi. Sebenarnya, ia mengacu pada kualitas pikiran yang dapat menetap pada objek dan mengamatinya. Bayangkan,
Jika Anda menemukan sesuatu dalam lumpur dan ingin mengambilnya, jika Anda mengambil sebuah alat yang tajam dan menusukkan ke objek itu, ia menembus objek itu sehingga Anda dapat mengangkatnya dari lumpur. Jika Anda tidak yakin apa sebenarnya objek itu, sekarang Anda dapat melihatnya dari dekat. Hal yang sama pada makanan di piring Anda. Cara garpu Anda menusuk potongan makanan menggambarkan faktor jhana ini. Samatha jhana. Ada dua jenis jhana, yaitu samatha jhana dan vipassana jhana. Beberapa di antara kalian mungkin pernah membaca tentang samatha jhana dan merasa heran, mengapa saya membicarakan hal ini dalam lingkup vipassana? Samatha jhana adalah konsentrasi murni, kesadaran yang menetap pada suatu objek tunggal, suatu gambaran batin. Sebagai contoh, seperti piringan berwarna atau cahaya, pikiran menetap pada objek ini tanpa bergoyang atau bergerak ke tempat lain. Akhirnya akan terbentuk pikiran yang damai, tenang, terkonsentrasi, dan terserap pada objek. Perbedaan tingkat-tingkat absorpsi diuraikan dalam kitab suci. Setiap tingkatan memiliki kualitas khusus. Vipassana jhana. Sebaliknya, vipassana jhana memungkinkan pikiran bergerak secara bebas dari satu objek ke objek lainnya, tetap berfokus pada karakteristik ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada aku yang berlaku umum pada sebuah objek. Vipassana jhana juga meliputi pikiran yang dapat terfokus dan menetap pada kebahagiaan nibbana. Bukanlah seperti ketenangan batin dan absorpsi yang merupakan tujuan dari pelaksanaan samatha jhana. Hasil yang paling penting dari vipassana jhana adalah pandangan terang dan kebijaksanaan. Vipassana jhana adalah memusatkan pikiran pada paramattha dhamma. Biasanya ini disebut sebagai realitas atau kenyataan mutlak. Tetapi sebenarnya mereka adalah hal yang bisa kita alami secara langsung melalui 6 pintu indera tanpa pengkonsepan. Sebagian besar adalah sankhara paramattha dhamma atau realitas mutlak yang berkondisi. Fenomena mental dan fisik yang selalu berubah di setiap saat. Nibbana juga termasuk paramattha dhamma, tetapi tentu saja ia tidak berkondisi. Bernapas merupakan sebuah contoh yang bagus dari suatu proses yang berkondisi. Sensasi yang Anda rasakan di bagian perut adalah realitas mutlak yang berkondisi. Sankhara paramattha dhamma, yang disebabkan oleh kehendak Anda untuk bernapas. Keseluruhan tujuan dari memusatkan perhatian pada bagian perut adalah untuk menembus kualitas sebenarnya dan sifat alami dari apa yang terjadi di sana. Ketika Anda menyadari pergerakan, tegangan, kencang, panas, atau dingin, Anda mulai mengembangkan vipassana jhana. Perhatian penuh pada setiap pintu indera mengikuti prinsip yang sama. Jika ada usaha yang gigih dan kesadaran yang menembus, memusatkan perhatian pada apa yang sedang terjadi pada proses indera manapun, pikiran akan memahami sifat alami atas apa yang sedang terjadi. Proses merasakan akan dipahami berdasarkan karakteristik individu, juga karakteristik umum. Menurut 4 cara penggolongan yang mengakui 4 tingkatan jhana, jhana pertama memiliki 5 faktor yang akan diuraikan di bawah ini. Semuanya penting dalam latihan vipassana. Baiklah, saya akhiri video part 5a. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan tetap dalam bab vipassana jhana. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang